Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di tempat ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang saat ini bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah mati menebus setiap dosa-dosa kita. Kau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Oh, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Haleluya. Yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia, sebab hanya Dia Tuhan yang layak untuk disembah. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan, Kau Allah yang mulia, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari naikkan setiap penyembahan-Mu bagi Tuhan. Angkat tangan-Mu sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan kami. Haleluya.
Glory Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh ajaib Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau agungkan Engkau. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, oh yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh Kau Rajaku, Kau yang bertahta, oh yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang kudus, Allah yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini bersama-sama Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan bersorak bagi Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Memberkati setiap umat-umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini sedang memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah ini. Kami percaya urapan Tuhan ada di setiap rumah mereka, ada di setiap kehidupan mereka, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Haleluya, kami jadi umat-umat Tuhan yang menang di dalam Engkau oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami akan memuji dan memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kita akan memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang telah mati bagi setiap kehidupan kita. Dia sungguh baik. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah penyelamat. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia sungguh baik bagi setiap kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, sama-sama kita akan memuji Tuhan lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih. Dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Kita lebih dari haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi katakan oleh darah anak domba, darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah yang sudah mengalir di atas kayu salib, itu yang sudah menebus kita, mengalahkan kuasa maut, sehingga setiap kehidupan kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang menang hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Sebab sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar, sungguh
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat Tuhan. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, haleluya. Mari katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Mari kita mau sembah Tuhan. Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkaulah sahabat kami yang sejati, Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami perlu firman-Mu. Mari berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Taruh apa yang menjadi isi hati-Mu untuk Engkau sampaikan kepada kami. Kami hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, juga umat-umat yang ada di rumah, perlu firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami perlu firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Satu hari yang luar biasa, mengingat karya penebusan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Di hari yang luar biasa ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, satu karya penebusan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan ada hal-hal yang luar biasa yang saya harap kita dapat lihat, yang kita dapat renungkan kembali. Dalam saat-saat Yesus mengalami penderitaan, saat-saat Yesus memberikan hidupnya untuk kita semua. Ada satu bagian firman Tuhan yang saya harapkan kita akan renungkan bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya. Yohanes 19 ayat 30 memberikan kita satu catatan apa yang terjadi pada saat Yesus ada di kayu salib. Ya. Alkitab mencatat ada beberapa perkataan-perkataan Yesus yang terdapat di dalam firman Tuhan pada saat Yesus ada di kayu salib. Ya, dan ini adalah salah satu perkataan Yesus ya, sebelum dia kemudian menyerahkan nyawanya. Sekali lagi saya bacakan, kalimatnya adalah sudah selesai. Ya. Ini adalah salah satu kalimat yang luar biasa yang saya harap kita dapat belajar bersama-sama. Sudah selesai tidak dituliskan dalam Injil yang lain, ya. Hanya di dalam Injil Yohanes saja, dengan satu tafsiran bahwa pada saat itu Yohaneslah yang ada di bawah salib dan mendengarkan hal itu. Injil Matius, Markus, dan Lukas menuliskan kalimat ini hanya dengan satu keterangan bahwa Yesus menyerukannya dengan suara nyaring. Jadi dapat kita menarik satu kesimpulan, sudah selesai. Itu adalah satu ungkapan yang diucapkan dengan suara yang nyaring. Sudah selesai adalah satu suara kemenangan yang sudah diucapkan oleh Yesus. Ya, sudah selesai itu adalah satu kata yang sangat luar biasa dari beberapa kata yang Yesus sebutkan pada saat dia ada di atas kayu salib. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari kata ini? Sudah selesai. Ada beberapa pengertian dari kata ini. Sudah selesai dapat berarti sudah sempurna. Artinya sudah dikerjakan sesuai dengan rencananya. Itu artinya sudah selesai. Sudah selesai juga punya arti bahwa sudah dikerjakan sesuai dengan tujuannya. Ya,
Di dalam bahasa aslinya ada bahasa yang dituliskan dengan kata tetelestai. Artinya satu kegiatan yang dilakukan pada satu waktu tertentu, tapi hasilnya, pengaruhnya, dampaknya itu akan ada sampai masa-masa yang akan datang. Dan kalau kita bicara dalam Alkitab, sudah selesai adalah satu hal yang Yesus lakukan, sudah dalam perjanjian-perjanjian yang lama, sudah lampau ya yang kita lihat, tetapi hasilnya, dampaknya dapat kita rasakan sampai saat ini. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan ada bagian-bagian yang kita dapat pelajari dari Yesus sendiri ya, yang untuk kemudian kita jadikan satu pedoman dalam hidup kita. Sudah selesai. Satu suara kemenangan yang sangat luar biasa ya. Sudah sempurna sesuai dengan yang direncanakan. Nah kita akan lihat hal-hal luar biasa yang Yesus lakukan sehingga dia dapat tiba pada ucapan ini. Sudah selesai. Saya ingin Bapak Ibu kita akan melihat beberapa pembahasan. Yang pertama saya ingin kita melihat dulu dengan kata tadi yang saya ungkapkan bahwa sudah selesai artinya sudah sesuai dengan rencana. Nah mari kita akan melihat rencana itu dapat dikatakan sudah selesai apabila prosesnya sudah dilewati. Saya beri contoh misalnya ada roti yang akan dibuat, ada bahan bakunya, misalnya telur, tepung terigu, ya mungkin Anda tambahkan garam dan sebagainya. Sementara bahan itu disiapkan, itu belum dapat dikatakan, itu dapat dikatakan rencana. Dalam proses mungkin mulai dikocok, mulai dicampurkan, itu namanya proses. Tapi belum selesai. Sudah ada rencananya, tapi belum selesai. Tapi kemudian setelah melewati proses dicampur, dimasak, matang, barulah roti itu dapat dikatakan sudah selesai. Sudah matang, sudah dapat dinikmati. Kalau belum matang mungkin kita bilangnya setengah matang, belum bisa dinikmati. Sudah selesai juga dapat kita lihat dari misalnya kita beberapa bulan ini kita bicara tentang pertandingan. Seorang atlet dapat dikatakan sudah selesai menjalankan pertandingannya saat kapan? Dia lewati rencananya, dia lewati proses dalam satu pertandingan. Mulai dari mana? Dari start. Kalau seorang atlet dia hanya berdiri di start, kemudian dia berjalan, dan kemudian dia berdiri lagi di finish, belum dapat dikatakan selesai. Dia hanya berdiri di bagian start dan finish saja. Tetapi kalau seorang atlet, dia punya rencana, dia latih dirinya, lalu dia mulai dari start. Dan dia lari terus, ya kalau saya pakai pertandingan ini adalah lari terus, tidak berhenti dengan sekuat tenaga, lewati jarak tertentu. Begitu dia tiba di finish, saat itulah kita dapat katakan, dia sudah selesai. Kenapa? Karena sudah melewati seluruh prosesnya. Dan itulah yang akan kita lihat. Yesus dapat berkata sudah selesai. Kenapa? Karena dia sudah sempurna menyelesaikan semua rencana yang Allah berikan. Yesus menyelesaikan semua proses dalam kehadirannya dalam dunia ini. Rencana apa? Mari kita akan melihat bersama-sama. Rencana kedatangan Yesus, rencana kehadiran Yesus, rencana penebusan Yesus sudah ada sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Kita buka bersama-sama dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ketiga. Rencana ini sudah dimulai sejak manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15. Kejadian pasal 3 ayat 14 dan 15 saya akan bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini dan keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sejak manusia jatuh dalam dosa sudah ada rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dengan satu nubuatan bahwa ada keturunan dari manusia itu yang akan datang untuk meremukkan, gambaran dari kepala dan tumitnya. Ada keturunan dari umat manusia yang akan datang untuk menyelamatkan manusia ini. Tapi tentunya bukan manusia biasa seperti kita. Rencana Allah sangat luar biasa. Itu sudah dinubuatkan sejak awal. Dan bukan hanya itu saja. Rencana ini diteruskan dalam nubuatan berikutnya. Kita buka bersama dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-7. Rencana itu terus diberitahukan, terus dinubuatkan. Kejadian tadi mengatakan bahwa akan ada keturunan dari manusia yang akan meremukkan ya kuasa si jahat itu. Yesaya 7 ayat 14 semakin memperjelas rencana Allah ini. Saya akan bacakan Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu, rencananya mulai lebih jelas bahwa akan ada seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan Immanuel. Ada satu rencana yang besar yang Allah sudah buat dan itu sangat luar biasa. Kita dapat lihat sedikit demi sedikit dari nubuatan demi nubuatan. Terus diperjelas sampai itu kemudian digenapi. Kita baca terus maju dalam Injil Matius. Apa yang dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14 tadi kemudian digenapi oleh Allah. Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Injil Matius pasal pertama ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, sungguh luar biasa kita punya Allah. Yang rencananya adalah rencana-rencana yang dahsyat. Rencana-rencananya itu adalah rencana-rencana yang luar biasa. Teratur. Allah buat rencana demi rencana untuk dapat menyelamatkan setiap kita manusia. Dan salah satu rencana yang luar biasa adalah ketika ada kejatuhan pada manusia, Allah tidak punya rencana yang lain. Rencananya adalah menyelamatkan manusia yang dikasihinya. Dan itu sebabnya rencana itu dia wujudkan dengan kelahiran seorang yang kita kenal, kita imani, Yesus namanya. Tujuannya sangat jelas. Kalau Bapak Ibu baca di Matius 1 ayat 21. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Rencana Allah sangat jelas bahwa Yesus ditaruh di dalam dunia ini, dikirim dalam dunia ini. Kalau saya umpamakan Yesus lahir itu adalah start dia sebagai seorang yang dikirim khusus bagi kita. Kenapa harus Yesus yang dikirim? Kenapa firman Allah berkata dia menyelamatkan umat dari dosa mereka? Saya ingin kita mundur sedikit melihat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, firman Allah Roma 6 ayat 23 berkata begini, upah dosa itu adalah maut. Waktu saya jatuh dalam dosa, kita semua manusia jatuh dalam dosa, kita ini adalah orang-orang yang punya hutang. Dosa itu adalah hutang. Dan harus ada yang menebus, harus ada yang membayar hutang itu.
Dan firman Allah berkata, hutang dosa hanya bisa dibayar dengan darah. Dan itu sebabnya pada saat bangsa Israel dulu anak domba itu dipersembahkan. Tapi kemudian pada perjanjian baru kita melihat Yesus anak domba Allah dikirimkan kita, diutus dalam dunia ini untuk menebus kita dengan darahnya. Itulah rencananya Allah. Dan firman Allah berkata bahwa Yesus mulai dari mana? Kelahirannya. Itu satu proses yang akan dia lewati sebelum dia kemudian sampai kepada kata yang tadi kita sudah baca. Sudah selesai. Saya ingin Bapak Ibu kita melihat secara sepintas. Saya tidak akan bacakan ayatnya karena cukup panjang proses yang akan kita lihat. Tapi saya ingin Bapak Ibu nanti boleh melihat di layar, di tayangan. Saya mencatat beberapa ayat, Bapak Ibu boleh mencatatnya untuk kemudian membacanya di rumah. Saya hanya akan menjelaskannya. Mari kita lihat proses rencananya Allah seperti apa. Dari start ketika dia dilahirkan, rencana yang sudah ada sejak dahulu kala, tapi kemudian benar-benar digenapi, dimulai dari kelahirannya. Apa yang dapat kita lihat? Yang pertama, prosesnya dimulai. Apa yang Yesus alami? Lahirnya saja di tempat yang tidak biasa. Kita tahu dia lahir di palungan. Bapak Ibu yang punya anak hari-hari ini, mungkin dalam keadaan sulit. Saya rasa tidak ada kita yang pernah ingin anak kita lahir di satu tempat yang namanya palungan. Tempat untuk menaruh makanan binatang. Tapi Yesus memulai prosesnya lahir di palungan. Lukas 2 ayat 11-12 mencatat. Proses itu terus berlanjut. Dalam masa kecilnya saja dia sudah dibawa untuk diungsikan. Kenapa? Karena sejak bayi dia alami ancaman untuk dibunuh. Bapak Ibu bisa temukan itu di Matius 2 ayat 13. Saat malaikat beritahu kepada Yusuf, bawa dia ke Mesir karena ada Herodes yang akan membunuh dia. Sejak bayi dia sudah alami ancaman-ancaman yang mengerikan. Itu proses yang Yesus alami sejak dia lahir. Dia kecil. Ketika Yesus bertumbuh dewasa dan dia mau mulai pelayanannya. Kita baca bersama-sama dalam Matius pasal yang keempat. Bagaimana setelah Yesus berpuasa untuk mulai pelayanannya. Dia ada di padang gurun, dicobai. Iblis mencobai dia, kenapa? Supaya Yesus tidak tetap di dalam rencananya Allah. Supaya Yesus tidak tetap di dalam proses yang sudah direncanakan. Tapi kita baca bahwa Yesus menang dalam semua tawaran-tawaran yang diberikan. Dan kita belajar bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang Yesus alami dalam hidupnya. Matius kemudian juga mencatat bahwa Yesus ditolak di tempat asalnya. Yesus sendiri ditolak di Nazaret. Firman Allah mencatat bahwa dia di sana akan dibunuh. Orang-orang dari tempat asalnya sendiri yang justru tidak percaya kepada dia. Mereka mengatakan, bukankah dia ini anak Yusuf? Bukankah dia ini tukang kayu? Dan mereka menolak dia. Bapak Ibu mari lihat proses Yesus mengikuti rencana Allah. Bukan proses yang mudah. Dia berulang kali diancam akan dibunuh. Fasilitas Yesus bukan fasilitas yang mewah. Matius 8 ayat 20 mencatat. Serigala ada lubangnya, ada liangnya. Tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu, apa yang ingin saya ajak Bapak Ibu renungkan. Mari lihat, saat Yesus akan melewati proses ini, akan dia memenuhi rencana Allah. Prosesnya bukan proses-proses yang mudah. Tapi kita lihat, Yesus yang bahkan sejak kecil mengalami banyak ancaman dalam hidupnya. Terus berjalan, terus berjalan. Fasilitas tidak menghalangi dia terus melayani. Ada waktunya dia mengajar dan orang-orang takjub. Orang-orang bilang, guru engkau di sini, kami takjub mendengar engkau. Tapi Yesus tidak terpana oleh pujian orang. Dia tidak berdiri tetap di situ, dia terus maju karena dia tahu dia punya tujuan yang lain. Dia punya tujuan yang harus diselesaikan. Langkahnya harus semakin maju kemana? Menuju ke salib.
Yesus tidak pernah terpana dengan pujian-pujian orang. Dia punya kuasa untuk melakukan mujizat. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Dia meredakan angin. Banyak orang heran, siapa ini dia sebenarnya? Banyak orang terperangah melihat dia. Banyak orang takjub melihat dia. Tapi Yesus tidak berhenti oleh pujian. Yesus tidak terpana oleh pujian. Dia tidak berhenti di sana. Dia tidak berhenti hanya di rumah Allah untuk terus mengajar. Tapi Yesus berjalan terus. Berjalan terus. Dia tahu tujuannya, jalannya semakin dekat ke salib. Apakah Yesus tidak pernah mengalami ketakutan dalam prosesnya? Sebagai manusia biasa, dia pun mengalami proses-proses sama seperti kita. Matius 26 ayat 38 menuliskan, Yesus berkata, aku sangat sedih. Dia mengalami ketakutan. Bahkan firman Allah berkata, Yesus berkata, aku seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu, ketika semakin dekat kepada proses penyempurnaan dari rencana ini, Yesus pun mengalami pergumulan-pergumulan sangat tidak mudah. Tapi saya ingin Bapak Ibu melihat setiap langkah Yesus tujuannya pasti salib. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dia rasakan ketika dia dengar bangsanya sendiri berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu bisa baca itu di Yohanes 19 ayat 14 sampai 15. Prosesnya sangat tidak mudah untuk sampai di kata sudah selesai. Tapi Yesus terus berjalan. Bahkan sampai saat satu orang muridnya yang bersama-sama melayani, yang dipercaya oleh dia, mengkhianati dia. Markus 3 ayat 19, Lukas 22 maksud saya. Ayat 17, Lukas 22 ayat 57, Bapak Ibu dapat membaca. Bagaimana ada catatan-catatan murid-muridnya mengkhianatinya. Ada catatan-catatan bagaimana Petrus yang termasuk orang-orang yang dalam lingkaran terdekat dengan Yesus pun menyangkal dia. Firman Allah mencatat dalam Markus pasal 40 ayat 50. Sahabat-sahabat Yesus pada saat lihat Yesus ditangkap mereka melarikan diri. Ini proses-proses yang Yesus alami. 1 Petrus 2 ayat 23 mencatat. Dia mengalami penderitaan-penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan Matius 27 ayat 46. Mungkin saya dapat katakan puncak dari proses yang Yesus alami. Ketika ia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Kapan itu prosesnya? Saat Bapa berpaling dari dia. Bapak Ibu mari lihat, proses yang Yesus alami sangat tidak mudah. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan. Mari lihat apa yang Yesus lakukan waktu melewati semua prosesnya. Sejak dia kecil sampai dia pelayanan, bahkan sampai di Taman Getsemani, dia ditangkap, bahkan sampai dia ada di kayu salib. Apa yang dia lakukan? Mari kita baca bersama-sama. Efesus 2. Efesus pasal 2. Apa yang Yesus lakukan ketika melewati semua proses itu? Efesus pasal yang kedua. Ada satu catatan yang luar biasa yang kita bisa lihat. Ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Maaf, saya salah menyebutkannya. Filipi, maaf. Filipi pasal yang kedua. Maaf. Filipi, surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, Yesus taat
melewati, mengerjakan semua proses yang sulit. Dari sejak dia kecil dalam pelayanannya, dalam perjuangannya, dia melewati banyak hal, dia melayani banyak orang, dia mengadakan banyak mujizat, sampai dia ditangkap, dia dikhianati, dan dia menderita, bahkan sampai Bapa berpaling dari hidupnya. Tapi apa yang kita baca, melewati semua proses itu, Yesus taat. Itulah sebabnya semua rencana Bapa dapat diselesaikan. Sekali lagi, prosesnya tidak mudah. Yesus datang sebagai anak Allah dengan penuh kemuliaan. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah sendiri yang penuh dengan kejayaan, kehormatan. Tapi Filipi 2 ayat 7 berkata, dia mengosongkan dirinya. Dia mau taat supaya apa? Rencana itu terselesaikan. Apa yang mendorong Yesus mau taat? Saya rasa kalau ada orang hari-hari ini sudah membaca sebuah rencana dan rencana itu penuh penderitaan, dia akan mengatakan, saya pikir-pikir dulu. Saya sanggup gak ya lakukan ini? Tapi tidak dengan Yesus. Saya percaya dia tahu dengan persis tujuannya. Harus ke salib. Dan tidak ada keraguan sedikit pun. Apa yang mendorong Yesus mau taat? Apa yang mendorong Yesus mau lewati banyak proses yang sulit ini? Satu ayat yang saya percaya kita sangat ingat pada saat kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada yang lain yang menggerakkan Yesus taat dalam semua proses. Tidak ada hal lain selain kasih. Kasih dari apa? Kasih dari Allah sendiri. Kesulitan tidak bisa menahan Yesus. Penderitaan tidak bisa menghentikan Yesus untuk terus mengerjakan, terus maju, terus ada di dalam rencana Bapa. Itu sebabnya waktu ada di kayu salib, saya percaya itu bukan saat yang mudah, tapi Yesus dapat dengan sukarela, dengan penuh kasih. Dia rela tubuhnya untuk dipukul. Kalau Bapak Ibu baca Yesaya 53, Bapak Ibu baca di Lukas, Bapak Ibu baca dalam catatan-catatan Injil, ia rela setiap bagian tubuhnya dipukul, diludahi, dicambuk, dihina, tangannya, kakinya dipaku, kepalanya diberi mahkota duri, ditombak. Dia rela alami itu. Supaya apa? Rencana Allah, hutang dosa harus dibayar dengan darah. Hutang itu, rencana Allah itu bisa tergenapi. Bapak Ibu, hari ini kita melihat Yesus yang taat melakukan semua proses, taat melewati semua proses untuk memenuhi rencana Allah. Dan tidak ada lain yang menggerakkannya selain kasih. Itu sebabnya hari ini kita memperingati kasih Allah yang sangat besar, terlalu besar. Tadi kita menyanyikan, itu sulit untuk kita pahami. Seseorang yang mau menyerahkan dirinya untuk kita. Tapi hari ini mari kita bersyukur punya Yesus yang luar biasa, yang mau taat lewati setiap proses. Dan ia mengizinkan dirinya digerakkan oleh kasih, supaya proses itu, rencana Allah itu bisa selesai. Tubuhnya dikorbankan untuk kita. Darahnya tercurah untuk kita. Itu sebabnya hari ini kami di gereja bersama dengan Bapak Ibu di rumah
Meskipun dengan waktu yang tidak biasanya, cara yang mungkin tidak biasanya. Tapi di hadapan Bapak Ibu yang sudah menyediakan, ada roti dan anggur. Itulah gambaran tubuh Yesus yang menderita, yang mau melewati semua proses-proses dalam hidupnya dengan penuh kasih. Roti yang Bapak Ibu nanti akan makan, itu adalah gambaran tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat kita. Anggur ataupun apapun yang mungkin Bapak Ibu bisa sediakan sebagai lambang dari anggur adalah gambaran darah Kristus yang tercurah bagi kita. Kenapa dia mau lewati itu semua? Supaya rencana Allah sempurna. Mari kita buka bersama-sama suratan 1 Petrus. Ada catatan yang luar biasa bagaimana rencana Allah itu menjadi sempurna. Suratan 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Surat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Apabila Bapak Ibu di rumah ada membawa Alkitab, saya ingin Bapak Ibu membaca bersama dengan saya, bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Suratan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saat Yesus menyerahkan dirinya, sesaat sebelum dia menyerahkan dirinya, setelah melewati penderitaan yang sangat luar biasa, tubuhnya penuh dengan luka, tubuhnya mengeluarkan darah yang saya percaya itu sangat menyakitkan. Tapi kemudian sebelum menyerahkan nyawanya, Yesus berkata, sudah selesai. Seluruh peristiwa-peristiwa yang dia alami, seluruh proses yang Yesus alami sejak dia kecil sampai dalam pelayanan, sampai di Getsemani dia ditangkap, bahkan semua yang dia alami sudah selesai. Kapan? Saat dia benar-benar taat di kayu salib. Karyanya selesai, dikerjakan sempurna. Dan hari ini kita dapat belajar. Kita bersyukur karena punya Allah yang mau taat, Allah yang mau bertahan dalam masa-masa melewati proses yang saya percaya itu tidak mudah. Benar dia anak Allah, tapi dia juga sama seperti kita manusia. Dia dapat merasakan kesakitan, dia dapat merasakan kesedihan. Dan itu sebabnya firman Allah berkata, dia melewatinya untuk kita. Dan saat itu, sesaat sebelum menyerahkan nyawanya, hari ini, dengarlah kata ini, sudah selesai. Apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita berikan selain ucapan syukur? Punya Allah yang luar biasa. Yesus yang mau menyelesaikan rencana keselamatan untuk kita. Bapak Ibu, hari ini saat kita memperingati kematian Yesus, ingat kata ini, sudah selesai. Yesus benar-benar menggenapi rencana Allah melalui hidupnya. Dan tadi kita belajar di awal, sudah selesai itu artinya itu dikerjakan pada satu waktu, tapi dampaknya sampai pada waktu yang akan datang. Dan itu firman Allah genapi. Mari kita buka bersama-sama Ibrani. Mari lihat bersama-sama Ibrani. Suratan Ibrani memberikan kita penjelasan mengenai hal ini. Suratan Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9.
Ibrani pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9 perhatikan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu lihat firman Allah mencatat waktu Yesus taat menyelesaikan semua rencana yang Allah programkan. Dia tidak keluar sedikit pun, dia tidak mengeluh. Firman Allah berkata bahwa dia berdiam, bibirnya seolah keluh, tapi dia tetap lakukan, tetap bertahan, tetap setia. Sampai kemudian dia bisa berkata, sudah selesai. Kita dapat belajar waktu dia taat, dia mencapai kesempurnaannya. Pada saat itulah apa yang Yesus lakukan menjadi sesuatu yang abadi. Yesus yang sudah mati di kayu salib, sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini kita pun tetap menerima keselamatan. Kita pun dapat tetap merasakan dampaknya. Dan hari ini, di tempat ini, kita tidak lihat Yesus di kayu salib. Kita tidak hidup pada zaman Yesus. Kita tidak dengar saat dia bilang sudah selesai. Tapi hari ini firman ini masih bergema. Firman ini masih berdampak. Dan hari ini kata ini kembali ingin saya Bapak Ibu dengarkan. Sudah selesai. Artinya Yesus sudah menebus kita. Sudah selesai. Artinya Yesus sudah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sudah selesai. Artinya Yesus sudah membebaskan kita. Sudah selesai. Hutang dosa saya dan Bapak Ibu sudah dibayar lunas. Sudah selesai. Artinya Yesus sudah menang atas segala kuasa maut. Mari imani apa yang Yesus lakukan. Bukan sebuah proses yang mudah untuk sampai kepada kata sudah selesai. Tapi dia lakukan dengan penuh ketaatan. Dan tidak ada lain yang dapat kita lakukan. Ketika ada orang, kita punya hutang. Ada orang datang membayarkan hutang kita. Apa yang kita lakukan? Bagaimana reaksi kita? Masa bodoh? Tentu tidak. Kalau boleh mungkin Anda ingin ucapkan syukur dan terima kasih seumur hidup Anda. Untuk hutang yang sudah dibayarkan oleh seseorang atas hutang Anda. Mari kita belajar menghargai apa yang Yesus sudah lakukan. Roma 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. Suratan Roma pasal 10 ayat 9 saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu, Yesus gak minta kita bayar sepeser pun untuk apa yang sudah dia lakukan. Proses dari dia kecil, dia melayani sampai dia menderita. Sampai dia berkata sudah selesai. Dia tidak menuntut apapun juga. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang mau menerima dia. Dengan apa? Mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Itulah yang saya dan kita harus lakukan. Dan saya percaya setiap kita, setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, kita adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saya ingin Bapak Ibu tetap dalam kepercayaan itu. Karena firman Allah berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tapi ada dalam hidup yang kekal di surga. Setiap kita yang sudah mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus, tetap dalam kepercayaan, tetap dalam imanmu. Yesus sudah selesai,
Dia menang dalam rencana yang Allah berikan buat dia. Tapi hari ini saya ingin Bapak Ibu ingat bahwa Yesus yang sudah menang, dia ada bersama dengan Bapa. Kalau mungkin saya bisa umpamakan, dia berdiri di finish untuk berkata kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara yang masih dalam pertandingan. Kalau kita umpamakan kita di gelanggang pertandingan kita masing-masing, saya tidak tahu Bapak Ibu ada di mana. Mungkin ada yang mulai start karena engkau baru mau bilang, aku mau berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak apa-apa, saudara baru mulai. Ada yang mungkin baru di setengah perjalanan, ada yang di 3/4 perjalanan. Saya tidak tahu gelanggang kita sampai di mana. Tapi mari firman Allah berkata, dalam pertandinganmu matamu tertuju kepada Yesus. Kenapa? Dia sudah selesai melewati pertandingan dalam hidupnya. Dia menang dan dia menunggu kita di garis finish. Luar biasanya bukan hanya sebagai seorang yang menunggu. Yesus pun menyertai kita dalam pertandingan-pertandingan kita. Hari-hari ini Yesus pun ingin kita menang bersama dia. Setiap kita yang sudah percaya, mari terus menang, mari terus bertanding dalam pertandingan iman kita. Saya ingin menutup renungan kita dengan Filipi pasal yang kedua. Apa yang kita bisa belajar dari Yesus? Yesus sudah selesai dalam menjalankan rencana Allah. Apa yang dia ingin kita lakukan? Filipi pasal 2, tadi ayat 8 kita baca. Dia taat sepenuhnya menyelesaikan semua bagian proses yang diberikan kepadanya sampai selesai. Apa yang Yesus inginkan? Mari kita buka Filipi 2, kita turun ke bawah ayat 12. Kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan inginkan? Filipi 2 ayat 12. Bapak Ibu dapat membaca sampai ayat yang ke-16, nanti saya akan membacakannya. Perhatikan judul perikopnya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sampai di sini dulu. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini kita sudah menerima keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah selesai melakukan rencana Allah. Dan firman Allah memberi kita satu petunjuk. Tetap percaya kepada Yesus. Lakukan pertandinganmu. Dengan apa? Taat. Kita akan lewati proses yang sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kita bersyukur dia sudah melewatinya dan sudah menang. Dan Yesus berjanji memberi kekuatan kepada kita. Firman Allah berkata, setiap orang yang mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dan itu sebabnya firman Allah memberikan kita satu tuntunan. Yesus sudah melewati dulu prosesnya sampai selesai. Dan dia menyertai kita untuk menang. Karena itu Bapak Ibu, hari-hari ini kita melewati proses-proses dalam kehidupan kita. Untuk juga menggenapi rencana Allah atas hidup kita. Tuhan punya rencana atas Bapak Ibu. Tuhan punya rencana istimewa atas saya, atas kita semua. Karena itu sama seperti Yesus memenuhi semua rencana Allah dalam hidupnya dan berkata, sudah selesai. Saya percaya kita pun rindu dalam pertandingan iman kita. Ketika kita tiba di akhir nanti, kita dapat berkata, aku pun sudah selesai. Seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Sudah selesai. Bukan keluar dari gelanggang, bukan meninggalkan gelanggang, bukan meninggalkan proses, bukan lari dari proses, tapi taat. Apapun yang hari-hari ini Bapak Ibu sedang alami, taat pada firman Allah. Mungkin engkau sedang bergumul dengan keluargamu, bawa dalam doa.
Cari jawaban dari firman-Mu. Engkau doakan keluargamu. Berdoa minta pertolongan Tuhan. Jangan keluar dari gelanggang pertandingan. Kita belajar dari Yesus. Bagaimana ia dapat sampai kepada kata sudah selesai. Karena Yesus taat. Dan yang kedua tadi saya katakan, yang menggerakkan adalah kasih. Firman Allah berkata tadi kita sudah baca, hari-hari ini kita hidup di angkatan yang bengkok hatinya. Kita ada dalam dunia yang gelap, dunia yang sesat. Dan itu kita alami. Salah satunya hari ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi mari kita belajar, proses boleh sulit, proses boleh tidak mudah. Tapi saya akan tetap taat kepada firman Allah. Kedua, bertahan dengan kekuatan kasih Allah. Karena kasih, Yesus tidak berhenti dalam prosesnya. Dan kasih itu pula ya, yang kiranya menggerakkan saya dan Bapak Ibu Saudara dalam gelanggang kita. Untuk terus bertahan, terus bertahan, terus bertahan. Ayat 16 Filipi 2. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Apa yang Anda jalani tidak akan menjadi sia-sia ketika kita tetap di dalam rencana Tuhan. Ayat yang terakhir mari kita buka di dalam Roma 8. Miliki kasih Kristus, minta kasih Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Minta kekuatan dari Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu membaca dulu di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8, ayat yang ke-35. Roma pasal 8 ayat 35, saya bacakan. Sebab siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Hari ini ada pertanyaan, apakah ada yang dapat memisahkan dari kasih Allah? Mari kita minta kepada Tuhan, kasih itu yang menguatkan kita. Karena kita belajar, ketika kasih Tuhan itu hidup di dalam kita, tidak ada yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Perhatikan mengapa kita bisa kuat. Kita naik ke ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu, kalau hari-hari ini engkau ada dalam pergumulan dan ada banyak pertanyaan, bagaimana aku bisa bertahan? Hari ini banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak masalah. Usaha saya mulai menurun, banyak yang tutup, banyak yang tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tapi hari ini kita belajar dari pertanyaan tadi, siapa yang dapat memisahkan dari kasih Tuhan? Firman Allah memberitahu kita, dalam penderitaan kita, dalam pergumulan kita, dalam proses kita, firman Allah berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya, Dia sendiri yang akan mengaruniakan kekuatan kepada kita. Dan firman Allah berkata, itu sebabnya kita semua dapat tetap terpaut dengan Tuhan. Ayat 38 dan 39 mari kita baca. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, hari ini mari minta kekuatan dari Tuhan. Tidak ada
yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena ketika kita benar-benar menerima Dia dalam hidup kita, berjalan bersama Dia, ayat 37 berkata demikian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hari ini saat kita bersama-sama merenungkan kematian Yesus, ingatlah kata yang Yesus ucapkan, sudah selesai. Dia sudah menanggung semuanya buat kita dengan taat dan kasih. Supaya apa? Kita pun bisa belajar taat dalam pertandingan kita, dalam pergumulan kita. Dan dengan kasih Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Sehingga sama seperti ketika menghadapi saat terakhir, Yesus berkata, sudah selesai. Kita pun dapat berkata, aku sudah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Sama seperti tema kita beberapa bulan ini, Victory in Jesus. Kiranya Bapak Ibu, dalam pergumulan kita apapun hari ini, tetaplah taat, tetaplah minta kekuatan dari kasih Tuhan. Saya percaya Dia yang sudah menyelesaikan segala sesuatu buat kita, Dia tetap akan menyelesaikan pergumulan kita. Dia menyertai kita melewati apapun supaya sama seperti Dia menang, kita pun menang bersama dengan Dia. Puji Tuhan, demikian renungan yang dapat saya sampaikan dalam pergumulan Bapak Ibu hari ini. Tetap kuat, tetap bertahan, tetap setia. Dia akan memberikan kita kekuatan. Terus bawa hidupmu untuk bersyukur atas karya salib Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu menyanyikan satu pujian yang mungkin sudah cukup lama. Bapak Ibu nanti bisa melihat di tayangan. Hidup kita tanpa Tuhan adalah hidup yang putus asa, hidup yang tidak berarti dan tanpa harapan. Tapi waktu tangannya yang berlubang paku menjamah saya, menjamah kita semua, hidup kita jadi baru. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu,
Bila zaman berlalu, dunia menderu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci. Dan ku yakin dengan hormat Bapak Ibu dapat berdiri bersama-sama. Yang suci sudah mengalir di Kalvari, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur untuk pengorbanan Yesus yang Dia selesaikan secara sempurna di kayu salib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau menang buat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah selesai mengerjakan karya penebusan. Kami percaya Engkau memberikan kami kemenangan di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Kami mau belajar taat, kami mau tetap setia bertahan Tuhan. Berikan kasih-Mu dalam hati kami. Seperti Engkau menang, kami pun mau menang bersama dengan Engkau. Terima kasih. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci. Ibu Ruth Lemba akan berdoa. Darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Kami berterima kasih Engkau memilih kami menjadi anak-anak kepunyaan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajari kami, Engkau mengingatkan kami. Begitu mulianya kasih dan pengorbanan-Mu untuk menebus setiap dosa kami. Engkau sudah taat melewati setiap proses yang Engkau alami Tuhan. Sampai pada akhirnya Engkau taat menderita disalibkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menghargai karya pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dalam pertobatan.
Kami mau mencintai Engkau dari segala-galanya Tuhan. Kami memberikan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Urapi firman-Mu di dalam setiap hati kami jemaat-Mu. Meteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah kami mau mengingatnya. Merenungkan kasih setia Allah dalam hidup kami. Untuk kami terus berpegang teguh di dalam Engkau. Mempertahankan iman kepercayaan kami di dalam Engkau. Tidak hanya percaya kepada Engkau, tapi mengalami Engkau. Karena Engkau melekat di dalam kami. Dan biar kami terus melekat di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami taat dan tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya bahwa ada kasih yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan atas setiap pengalaman-pengalaman hidup yang kami alami. Masalah, persoalan, sakit, penyakit. Oh, mungkin hal-hal yang membuat kami tidak sukacita, tapi kami percaya bahwa itu proses dalam kehidupan kami untuk kami belajar taat dan mengandalkan Engkau, Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu dan kami percaya Tuhan terus urapi hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Hikmat marifat daripada Allah sendiri yang terus ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga Tuhan Engkau singkapkan setiap rahasia-rahasia firman-Mu agar kami terus belajar mengetahui isi hati Allah dan menikmati kasih Tuhan itu melalui setiap benih kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami jemaat-Mu. Dan kami mau menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Satukan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami terima kebenaran firman-Mu. Dan kami terus melakukan dengan kekuatan yang kami peroleh dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Tidak ada yang Tuhan inginkan selain kita taat dan setia kepadanya. Menjalani semua proses hidup kita sampai akhir. Dan Dia berjanji memberi kekuatan kepada kita. Dan hari ini Dia akan memberikan kekuatan kita melalui tubuh dan darah-Nya. Mari kita persiapkan tubuh kita secara jasmani, secara rohani untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sudah mempersiapkan perjamuan, bagi ada Bapak Ibu yang dalam keluarga ada kepala keluarga, dapat mempersiapkan diri untuk membagikan baik roti dan anggur. Dan nanti kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan mengikuti panduan dari gereja. Kita nyanyikan pujian cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi.
dari segala yang ada. Putranya dikorbankan bagi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Tercurah di Kalvari. Mari kita bersama-sama berdiri bersama-sama. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Haleluya. Sebelum kita akan bersama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus, mari bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap rencanamu yang mulia, rencanamu yang sempurna. Terima kasih untuk tubuhmu yang Engkau berikan buat kami, yang terpaku di salib, yang menderita sehingga mengucurkan darah. Kami tahu darah-Mu yang menghapuskan semua dosa kami, yang membayar hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Karena Engkau berjanji memberi kami kekuatan untuk melewati proses-proses kehidupan kami. Sama seperti yang Engkau sudah selesai, kami pun mau mengalami kemenangan di dalam Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Berkati setiap keluarga di rumah masing-masing Tuhan. Setiap tangan yang memegang tubuh dan darah-Mu, mari Engkau kuduskan setiap kami. Karena kami percaya tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari yang saudara angkat roti di tangan kanan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tubuh yang sudah menderita buat kami Tuhan. Kami mau membawa ini menjadi kekuatan kemenangan di dalam kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan yang saya bacakan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang Engkau berikan Tuhan. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Kuasa darah-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saudara angkat anggur
cawan di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan yang saya bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih untuk karya keselamatanmu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah ada ucapan syukur keluar dari setiap mulut kami umat-Mu, dari setiap keluarga-keluarga. Kami memuji Engkau, kami membesarkan nama-Mu. Kami percaya kekuatan dari Engkau menjadi bagian dalam hidup kami. Karena kematian dan kebangkitan Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kekuatan dari Engkau akan menolong kami untuk tetap taat dan setia dalam proses-proses kehidupan kami. Sama seperti Engkau telah menang, kami pun akan menang bersama-sama dengan Engkau. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang dapat kami nikmati. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu di rumah dapat kembali merapikan gelas-gelas anggur, gelas minuman. Dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah, ada beberapa hal yang akan saya umumkan. Kita hari ini sudah melaksanakan ibadah memperingati kematian Yesus, dan saya percaya ini kiranya menguatkan kita untuk terus taat dan setia dalam proses-proses kehidupan kita. Pada hari Minggu yang akan datang kita tetap akan mengikuti ibadah perayaan Paskah. Kita akan memperingati kebangkitan Kristus, dan saya percaya ada sukacita kemenangan yang dapat kita rayakan bersama-sama. Di Bapak Ibu dapat tetap mengikuti tayangan ibadah online di YouTube, di Facebook dan Instagram. Tayangan tersebut tidak ditayangkan secara live streaming, tapi tayangan delay, jadi Bapak Ibu dapat melihatnya pada pukul 10 pagi. 12 April 2020 kita akan merayakan Paskah pada pukul 10 pagi. Kemudian saya juga akan mengumumkan Bapak Ibu bahwa kita tetap akan melaksanakan beberapa program gereja untuk dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu tetap dapat mengikuti ibadah keluarga, terus lakukan ibadah keluarga bersama dengan keluarga Anda, kumpulkan mereka bersama untuk berdoa merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu dapat mengikuti renungan 79 dan juga ada El Shaddai bernyanyi. Bapak Ibu juga dapat melihat tayangan-tayangan saudara-saudara kita menaikkan pujian. Apabila Bapak Ibu mendengarkan pujian-pujian, saya mendorong untuk Bapak Ibu dapat bukan hanya mendengarkannya, tapi ikut bernyanyi bersama-sama ya, pujilah Tuhan bersama-sama. Dan apabila Bapak Ibu juga mempunyai pujian bersama dengan keluarga, mari Bapak Ibu merekam, kirimkan ke call center untuk kemudian juga dapat menjadi kekuatan untuk seluruh jemaat yang lain. Juga El Shaddai bersaksi, kami menerima beberapa kesaksian yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dan kami tetap menunggu kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu boleh rekam dalam bentuk voice note atau rekaman video dan kirimkan ke call center untuk kemudian dapat dibagikan kepada semua jemaat-jemaat yang lain. Bapak Ibu juga yang sedang mengikuti, sudah menyiapkan lomba menghias telur, dapat menyiapkan fotonya dan juga mengirimkan ke call center untuk dapat diumumkan pemenangnya pada hari Minggu. Yang terakhir, mulai kemarin kita juga melakukan El Shaddai berdoa dengan ditambah mulai mendoakan keluarga demi keluarga. Jadi apabila Bapak Ibu nanti menemukan
satu kiriman data-data di mana di sana ada nama keluarga-keluarga tertentu atau nama keluarga Bapak Ibu sekalian. Saya harap itu tidak kemudian membingungkan, tetapi mengapa nama itu dicantum? Nama itu dicantumkan untuk kemudian dapat didoakan oleh setiap jemaat yang menerima data tersebut. Jadi sekali lagi saya ingin mendorong Bapak Ibu, ini adalah gerakan El Shaddai berdoa, di mana kita akan mendoakan setiap keluarga secara bergantian. Jadi sudah dimulai dengan beberapa keluarga, setiap pagi akan diberikan data keluarga-keluarga tertentu dan Bapak Ibu dapat kemudian ikut mendoakannya. Pokok doanya Bapak Ibu dapat mendoakan kesehatan, berkat Tuhan bagi keluarga, iman yang teguh, doakan pekerjaan mereka atau kalau ada anak-anak dalam studi mereka, dalam apapun yang mereka alami supaya setiap keluarga-keluarga GPDI El Shaddai tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, demikian pengumuman. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu, dan kiranya setiap Bapak Ibu yang di rumah pun hari ini tetap merasakan sukacita. Ya, Yesus sudah mati bagi kita, darahnya tercurah, rencana Allah sudah selesai. Dan saya percaya ada rencana Allah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari terus taat dan setia, karena Yesus sudah mengerjakan terlalu banyak buat kita. Kita tetap setia dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa juga buat Ibu Teresia yang akan menjalankan operasi besok. Tuhan akan menolong supaya semua proses operasinya dapat berjalan dengan baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur karena salib Tuhan, kita beroleh kemenangan di dalam Dia. Mengucap syukur, hari ini kami dapat mengingat karya keselamatan yang luar biasa, sempurna sudah Engkau kerjakan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk karya yang sudah selesai bagi kami. Kami mau terima dengan iman, karena kami percaya itu menjadi kekuatan buat kami. Kami masih melewati pertandingan iman kami. Kami masih harus ada dalam proses kehidupan kami untuk menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami percaya Engkau memberi kami kekuatan melalui Yesus Kristus. Ia yang sudah menang, kiranya menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami mau belajar taat dan setia, bertahan dalam setiap proses yang kami alami. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Ada banyak krisis yang terjadi dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tapi hari ini kami mau bertekad, kami mau tetap taat dan setia, memegang salib Kristus, memegang iman kami teguh kepada Engkau. Sama seperti Engkau sudah menang, kami percaya kami pun akan menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang hari ini bersama-sama dengan kami di rumah mereka masing-masing. Kiranya berkat kekuatan dari Engkau ada bersama-sama dengan setiap keluarga. Berikan sukacita, damai sejahtera, iman yang teguh kepadamu ya Tuhan. Supaya kami tetap menjadi keluarga-keluarga yang diikat dalam kasih Tuhan. Kami tetap berdoa menyerahkan program-program yang dilaksanakan. Baik El Shaddai memuji, El Shaddai bernyanyi, El Shaddai bersaksi, dan juga
LCD berdoa, Tuhan gerakkan kami umat-umat-Mu untuk terus memuji Engkau, untuk menyaksikan kebaikan-Mu, menyaksikan Engkau Allah yang hidup. Kami tahu dunia ini boleh berubah, tapi kami tidak akan berhenti menyaksikan bahwa Engkau Allah yang menang, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami untuk terus menyaksikan berita salib, berita kemenangan kepada setiap orang di sekitar kami. Tolong kami untuk menjadi orang-orang yang membagikan kasih kami satu dengan yang lain, mulai dari keluarga kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk setiap gerakan LCD berdoa. Tuhan gerakkan keluarga-keluarga GPDI LCD untuk mulai saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk nama-nama yang diberikan setiap harinya. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang didoakan ini, biar mereka teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersehati berdoa buat Ibu Teresia yang akan menjalani operasi di Surabaya untuk pemasangan alat untuk cuci darah. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu untuk ibu ini Tuhan. Kalau beliau menaikkan permohonan untuk berseru kepadamu, darah-Mu yang sudah tercurah, kami percaya firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang menjamah proses operasinya supaya dapat berjalan dengan baik. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, berikanlah kekuatan, kesembuhan kepada Ibu Teresia, supaya beliau dapat kembali hadir bersama-sama dengan keluarga memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang sudah ibadah pada hari ini, baik di rumah masing-masing, baik di dalam rumah-Mu ini, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Engkau memberkati dengan berkat yang dari Engkau, sukacita, kekuatan, damai sejahtera, hati yang terus melimpah, dengan pujian kepadamu Tuhan, supaya hidup kami boleh menggenapi setiap rencana-Mu. Terima kasih Bapak, kami akan pulang dan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya berkat Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang di rumah ataupun di tempat ini, kiranya engkau menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, ada menyertai kita, memberikan kita kekuatan hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.